Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mata kuliah sistem pengukuran yang berjudul Altimeter. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Van Maulana Al-Reza, Rizky Rahmatullah, Joshua Ferdi, Olivia, Fauzia Salsabila, dan Hafiza Ilmi. Pada presentasi kali ini, beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian altimeter, kedua prinsip kerja altimeter, yang ketiga rangkaian dasar altimeter, yang keempat cara kerja altimeter, yang kelima aplikasi altimeter, dan yang terakhir yang keenam batas pengukuran altimeter. Nah, pertama pengertian altimeter. Apa sih itu altimeter? Altimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur induktansi dan kapasitansi. Altimeter itu digunakan dalam bidang elektronika untuk mengetahui nilai komponen induktor dan kapasitor secara akurat. Nah, altimeter banyak digunakan dalam perancangan rangkaian, perbaikan perangkat elektronik, dan pengujian komponen. Halo, perkenalkan saya Joshua Ferdi, NIM 2510-953024. Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip kerja Altimeter. Altimeter pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip resonansi L dan C, serta memanfaatkan pengukuran presisi berkecepatan tinggi yang dilakukan oleh mikrokontroler untuk mengukur induktansi yang menilai kurang dari 1 mikrohenry dan kapasitansi yang menilai kurang dari 1 picofarad. Ketika L dan C dihubungkan dalam suatu rangkaian osilator yang biasanya paralel, maka akan timbul frekuensi resonansi yang dihitung dengan rumus F dengan 1/2 pi L kali C. F1 sebagai frekuensi resonansi, kita bisa cari satunya di Hertz, lalu L indutasi dengan H, dan C kapasitansi F. Catatan penting, altimeter perlu dikalibrasi atau diatur nilainya ke zero eh, agar nilai kapasitasnya itu indukasinya lebih akurat. Referensi dari hasilnya lebih akurat tanpa kalibrasi mungkin nilai bisa meleset karena ada perubahan nilai. Next, berikutnya kita akan bahas tentang pengukuran induktasi atau L. Untuk mengukur induktor yang tidak diketahui nilainya, altimeter melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, induktor yang diuji dihubungkan secara paralel dengan kapasitor internal yang diketahui nilainya. Rangkaian memicu osilasi pada frekuensi tertentu. Frekuensi resonansi F dibaca oleh alat dengan nilai C internal yang konstan. Mikrokontroler menghitung induktasi dengan rumus sebagai berikut. Mari lihat. Untuk induktasi itu induktor dengan lambang L, yang satunya itu adalah Henry. Selanjutnya, yang kedua, pengukuran kapasitansi. Untuk mengukur kapasitor yang belum diketahui, langkah-langkahnya sebagai berikut. Alat dihubungkan kapasitor, oh, maaf. Alat menghubungkan kapasitor yang diuji ke dalam rangkaian osilator internal yang memiliki induktor standar bernilai tetap. Rangkaian akan menghasilkan frekuensi resonansi baru, kemudian frekuensi yang terbentuk diukur oleh alat. Mikrokontroler menghitung nilai kapasitansi menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana satunya adalah sebagai farad, yaitu kapasitansi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Resi Rahmatullah dengan NIM 2510952066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dasar estimator. Rangkaian dasar estimator ini terdiri dari 4 rangkaian dasar, yaitu pertama ada rangkaian estimator yang menghasilkan sinyal AC berdasarkan kombinasi LC-nya. Lalu yang kedua ada rangkaian LC sendiri, salah satu komponen L atau C yang untuk diukur. Lalu yang ketiga ada penghitung frekuensi, yaitu menghitung frekuensi resonansi dari sinyal dengan rumus frekuensi resonansi. Lalu menghitung nilai C atau L berdasarkan rumus resonansinya. Yang terakhir ada display yang difungsikan untuk menampilkan dari nilai hasil perhitungan. Di sini terdapat skema rangkaian dasar dari altimeternya, itu di bagian sini terdapat rangkaian osilatornya, lalu di sini ada terdapat rangkaian LC-nya, lalu di sini rangkaian penghitung frekuensinya. Di sini digunakan microcontroller PIC 16F84. Lalu di sini display yang untuk menunjukkan hasil pengukurannya. Untuk rangkaian LC ini sendiri saat digunakan pada mode induktansi, ini akan terhubung seri dengan induktornya dan akan terbaca nilai frekuensinya pada mikrokontroller ini. Begitu pula saat pada diganti kepada mode kapasitor, maka dia akan
terhubung secara seri kepada kapasitor yang akan diukur, dan nanti akan disalurkan frekuensi yang berubah dan akan dibaca oleh si IC 16F84 ini, dan hasil pembacaan itu akan ditampilkan pada display. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia dengan NIM 2510 9510 18. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi LC Meter dalam perbaikan elektronik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi komponen yang rusak. 1. Kapasitor. Kapasitor yang rusak misalnya bocor, short, atau kering. Yang kedua, induktor. Induktor yang putus atau short akan menunjukkan nilai induktansi yang tidak wajar. Yang ketiga, kumparan dan trafo. Dalam rangkaian RF atau power supply, kumparan dan trafo memiliki nilai induktansi yang spesifik. LC meter dapat digunakan untuk memeriksa apakah nilai induktansi ini masih dalam spesifikasi. Yang kedua, verifikasi komponen baru. Meskipun komponen baru biasanya memiliki toleransi yang ketat, kadang-kadang ada variasi atau cacat produksi. Mengukur komponen baru dengan LC meter dapat mencegah masalah di kemudian hari. Next. Untuk aplikasi LC meter yang ketiga yaitu desain debuging, rangkaian resonansi. Rangkaian LC sangat penting dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti sirkuit osilator, filter, dan tanding radio. Menghitung frekuensi resonansi dengan mengetahui nilai L dan C, Anda dapat menghitung frekuensi resonansi. LC meter membantu Anda memverifikasi nilai L dan C yang sebenarnya untuk mencapai frekuensi resonansi yang diinginkan. Yang ketiga, menyetel rangkaian. Untuk keempat dari aplikasi LC meter yaitu mengukur induktansi dan kapasitansi yang tidak diketahui nilainya dari sebuah rangkaian. Yang kelima, menguji kualitas komponen atau untuk meteran yang lebih canggih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafizah Ilmi, NIM 2510953040. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi LC meter dalam desain elektronik. 1. Perancangan osilator frekuensi. Digunakan dalam desain osilator, Colpitts, Hartley, dan lain-lain. LC meter membantu memilih L dan C untuk frekuensi yang tepat. Rumus F sama dengan 1/2 TV LC. Menghindari kesalahan akibat toleransi komponen. Yang kedua, desain dan tuning rangkaian filter. Filter seperti LPH, HPF, dan BPF membutuhkan nilai L dan C yang tepat. LC meter digunakan untuk memilih dan menyetel komponen, menjamin kinerja filter sesuai frekuensi target, cocok untuk eksperimen sebelum ke PCB. Selanjutnya, nomor 3, matching network antena. Menyamaikan impedansi antara antena dan pemancaran atau penerima. LC meter memastikan nilai komponen cocok agar daya maksimal. Digunakan pada sistem komunikasi RF dan pemancar sinyal on. Selanjutnya nomor 4, verifikasi komponen prototype. Digunakan untuk menguji nilai L dan C dari komponen sebelum disolder, cocok untuk komponen tanpa label atau stok lama, menjamin akurasi sebelum produksi massal. Baik, perkenalkan nama saya Fauzia Salsabila dengan NIM 2510952018. Pada kali ini akan menjelaskan batas pengukuran. Yang pertama, rentang pengukuran pada induktansi. Biasanya mulai dari beberapa nanohenry hingga puluhan bahkan ratusan milihenry. Dan untuk beberapa alat yang lebih canggih itu bisa mencapai ratusan henry. Contohnya, oximeter digital yang lebih komersial dapat mengukur rentang 1 mikrohenry hingga dengan 100 henry. Lalu pada kapasitansi, rentangnya itu dari beberapa picofarad hingga puluhan atau ratusan mikrofarad. Ada juga yang bisa mengukur hingga dengan milifarad. Contohnya, LC meter dengan memiliki rentang 0,1 picofarad hingga 900 nanofarad atau 0,01 picofarad hingga 10 mikrofarad. Untuk kapasitansi yang lebih besar yaitu high range, C bisa mencapai 1 mikrofarad hingga dengan 100 milifarad. Kemudian ada akurasi. Akurasi LC meter menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi biasanya dinyatakan dalam persentase, misalnya kurang lebih 1%, kurang lebih 0,5%, dan lain-lainnya. Dan dapat berbeda untuk rentangnya tergantung pengukuran yang dilakukan. Kemudian ada resolusi, yang dimana resolusi merupakan perubahan terkecil yang dapat dideteksi oleh LC meter tersebut. Resolusi pengukuran kapasitansi contohnya itu bisa 0,01 picofarad, dan resolusi pengukuran induktansi itu bisa 0,001 mikrohenry. Kemudian ada frekuensi operasi. Untuk setiap LC meter didesain untuk beroperasi pada rentang frekuensi tertentu. Pengukuran di luar rentang ini dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Kemudian ada ASR atau Equivalent Series Resistance. LC meter sederhana hanya mengukur L atau C saja. Namun untuk kapasitor dan induktor sesungguhnya memiliki resistansi seri atau seri ekuivalen atau ASR, dan faktor disipasi atau kualitas yang dapat mempengaruhi kinerja mereka, terutama pada frekuensi tinggi. LC meter yang lebih canggih dapat mengukur parameter ini juga. Kemudian yang terakhir adalah tegangan atau arus uji. Beberapa LC meter mungkin memiliki batasan pada tegangan atau arus uji yang dapat diterapkan pada komponennya. Kemudian saya akan jelaskan contoh batas pengukuran pada LC 100A. Untuk rentang pengukuran pada kapasitansinya yang memiliki 2 rentang.
ada yang C dan juga ada high C. Yang C itu biasanya 0,01 pikofarad hingga 10 mikrofarad. Lalu yang high C itu 1 mikrofarad hingga dengan 100 milifarad. Kemudian ada induktansinya yang rentangnya itu 0,01 mikrohenry hingga dengan 100 milihenry. Sedangkan rentang high L-nya itu 0,001 milihenry hingga 100 henry. Untuk akurasinya itu akan berbeda-beda sesuai dengan jenis pengukuran yang akan dilakukan, sesuai dengan beberapa jenis ini. Lanjut. Resolusi. Untuk resolusi kapasitansi untuk rentang C 0,01 pikofarad, untuk induktansi rentang L 0,001 mikrohenry, lalu untuk kapasitansi besar yaitu 0,01 mikrofarad dan induktansi besar yaitu 0,001 milihenry. Kemudian untuk frekuensi uji, rentang L dan C sekitar 500 kHz dan rentang high L sekitar 500 Hz. Kemudian keterbatasan LC100A ini tidak mengukur ESR atau parameter lain seperti dissipation factor dan volatility factor. Lalu untuk LC100A ini memerlukan kalibrasi nol secara manual sebelum melakukan pengukuran agar mendapatkan akurasi yang terbaik. Kemudian untuk pengukuran kapasitas besar ini kapasitas yang besar akan memerlukan waktu yang sangat besar juga. Lalu untuk pengukuran kapasitor tidak bisa diukur saat dia masih memiliki muatan karena hal ini dapat merusak alat LC100A ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah menyampaikan materi presentasi kali ini. Sebagai kesimpulan, Altimeter merupakan salah satu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur induktansi dan kapasitansi dengan memanfaatkan prinsip resonansi pada rangkaian LC. Alat ini sangat berguna dalam pengujian, perbaikan, maupun perancangan rangkaian elektronika. Meskipun demikian, alat ini hasil pengukuran dari alat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti akurasi alat, efek parasitik, dan rentang pengukuran suatu komponen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf dan kami sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.